Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh luar biasa kasih penyertaan Allah pagi hari yang indah ini boleh bersama kita nikmati. Sebelum bersama kita melakukan tugas tanggung jawab kita dalam hari ini, saya mengajak kita merenungkan sebuah bagian dari firman Tuhan yang akan meneguhkan dan memantapkan langkah kita dalam hari ini, baik juga hari-hari ke depan. Tapi terlebih dahulu, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur di pagi hari yang sungguh kami syukuri betul kesehatan Tuhan berikan. Luar biasa sukacita hati kami menyambut pagi yang baru ini. Sebelum kami akan melakukan tugas pekerjaan dan juga mungkin pelayanan kami di hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan supaya kami dituntun dalam terang firman Allah. Kami memohonkan kepadamu, Roh Kuduslah yang menuntun dan membimbing kami sehingga firman ini bukan hanya sebatas kami dengar, tapi kami lakukan dimanapun Tuhan percayakan kami berada. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar, kami siap melakukan firman Tuhan itu. Demi Kristus sang firman yang hidup, kami telah berdoa, mengucap syukur, dan kami siap menyambut firman Tuhan. Amin. Pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 15 ayatnya yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Ribut itu biasa. Agama Kristen dibentuk oleh orang-orang percaya yang berkumpul dan saling mengasihi selama 2000 tahun tanpa pernah mengalami konflik. Percayakah Bapak Ibu Saudara dengan pernyataan ini? Tentu tidak. Di dalam Alkitab sendiri, perselisihan di antara para rasul sempat terjadi. Bahkan setelah kehidupan para rasul sampai hari ini, konflik, perselisihan, perbedaan pendapat terjadi dalam kehidupan orang-orang Kristen. Ada yang merasa saya yang paling benar mengutarakan ajaran pemberitaan firman Allah dengan cara-cara khusus, dengan keunikan-keunikan khusus, sehingga memandang orang lain menjadi berbeda. Memandang kumpulan atau gereja lain juga menjadi berbeda. Dan terkadang itu yang menimbulkan perselisihan dan konflik. Denominasi gereja yang begitu banyak menyadari bahwa gereja pasti ada perbedaan, pasti ada pepercahan, pasti ada perselisihan. Teks Alkitab yang hari ini menjadi bacaan kita memperlihatkan satu peristiwa ketika para rasul mengalami perselisihan dan akhir dari perselisihan itu adalah perpisahan. Paulus dan Barnabas yang telah lama melayani bersama-sama harus berpisah karena perbedaan pendapat. Hal yang diperdebatkan bukanlah masalah prinsip sebenarnya, tapi hanya soal gaya kerja yang terkait dengan figur personal. Namun hal tersebut akhirnya membuat mereka memutuskan untuk berpisah dan melayani sendiri-sendiri. Tentu bukan ini yang bisa kita ambil, kita teladani dari rasul-rasul. Meskipun kita juga tidak perlu menghakimi. Karena belum tentu ketika kita ada di dalam posisi itu, kita melakukan hal yang lebih baik daripada rasul-rasul yang kita baca hari ini. Satu hal yang dapat kita hargai dari para rasul, bahwa mereka tetap melanjutkan pelayanan setelah berselisih. Perselisihan tidak membuat mereka berhenti untuk menyebarkan firman Tuhan. Tidak membuat mereka berhenti untuk melayani Tuhan. Tidak membuat mereka berhenti untuk terus melakukan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan. Mereka tahu betul bahwa perselisihan itu terjadi karena kelemahan mereka. Karena mereka manusia yang lemah, yang terkadang masih menonjolkan keinginan dirinya sendiri.
Mereka percaya, mereka tahu dengan benar bahwa perselisihan itu bukan kehendak Tuhan. Sehingga bagaimana mereka untuk merajut kembali apa yang sudah terjadi melalui perpisahan dan perselisihan itu. Mereka melanjutkan pelayanan mereka masing-masing. Dari cerita ini kita belajar, Bapak Ibu Saudara, bahwa ribut itu biasa, perselisihan itu biasa, perbedaan pendapat itu biasa. Tetapi keributan, perselisihan, perbedaan pendapat tidak membuat kita meninggalkan pelayanan. Tidak membuat kita memutuskan apa yang sudah menjadi tugas tanggung jawab kita sebagai orang percaya, yaitu menjadi saksi Kristus, yaitu menjadi pelayan Kristus. Perselisihan, perbedaan, keributan tidak boleh dibiasakan. Tetapi tidak boleh membuat kita menjadi menghentikan apa yang menjadi tugas tanggung jawab seorang percaya. Dan jangan dibiasakan. Sebelum itu menimbulkan perpisahan seperti yang dilaksanakan oleh para rasul ini, baiknya bisa didiskusikan dengan baik. Baiknya bisa dikomunikasikan dengan baik. Sehingga keributan, perselisihan maupun perdebatan yang terjadi dengan perbedaan pendapat yang ada bisa menemukan sebuah solusi bersama untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Jangan jadikan keributan dan perselisihan ataupun perbedaan pendapat membuat menjadi sebuah perhentian akan pelayanan kita. Teruslah melayani, cari solusi terbaik supaya pelayanan kita bersama ini menjadi pelayanan yang terbaik di hadapan Tuhan. Selamat ribut rukun. Ada keributan, tapi jangan lupa langsung rukun. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur atas firman Allah yang baru saja kami dengar. Kami tidak bisa melepaskan adanya perbedaan pendapat atau perselisihan ataupun keributan Tuhan dalam kehidupan kami bersama dengan sesama kami. Tapi kami tidak mau membiasakan itu terjadi. Kami mau mencari sebuah solusi terbaik sehingga setiap yang kami lakukan, termasuk pelayanan kami ini, harum di hadapan Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarkan kami boleh belajar untuk terus bisa memberikan yang terbaik dari diri kami. Kami terus bisa membuat suasana penuh akan kasih dan sukacita sehingga kami meminimalisir terjadinya keributan, perselisihan, ataupun perbedaan pendapat yang mengakibatkan kepada perpisahan. Biarkanlah kami terus memantapkan langkah kami karena kami percaya Tuhan Allah menyertai kami. Hari ini kami akan melaksanakan tugas tanggung jawab kami dalam terang firman Allah. Kami akan melakukan semua tugas tanggung jawab itu. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Kami siap melaksanakan tugas tanggung jawab kami hari ini. Amin.